Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Ada seorang spiritualis modern bernama Eckhart Tolle menjelaskan tentang pengalaman hidupnya di masa lalu yang penuh dengan trauma dan ketakutan. Ia menjelaskan tentang betapa setiap malam ia tidak mampu untuk tidur dengan baik karena ia terus-menerus dihantui oleh penderitaan karena pengalaman-pengalaman masa lalu yang begitu sukar dan menakutkan. Sampai pada satu titik, ia menemukan bahwa ia tidak boleh hidup dalam keadaan yang seperti itu. Ia tidak bisa hidup dengan diri yang dipenuhi dengan trauma akan masa lalu dan ketakutan untuk menghadapi masa depan. Oleh karena itu, saudara-saudara, ia bertekad, ia berusaha untuk menemukan diri yang baru, menjadi pribadi yang baru, untuk terus melangkah, menyambut hari-hari yang Tuhan akan anugerahkan kepadanya. Karena itu ibu bapak dan saudara-saudara, setelah ia melalui pengalaman-pengalaman buruk dan ia menemukan diri yang baru, setelah ia berhasil untuk keluar dari trauma masa lalu dan menemukan kasih karunia di dalamnya, maka ia menuliskan sebuah buku yang sangat powerful, yang sangat menjadi berkat bagi banyak orang. Dan buku itu diberi judul The Power of Now, atau kekuatan dari bagaimana orang hidup pada masa kini. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara, dalam bukunya itu Eckhart Tolle mencoba untuk menerangkan kembali, mengingatkan kita bahwa pikiran menjadi dalam tanda petik musuh kita untuk menjalani hidup. Sebab dari pikiran itulah muncul ketakutan dan kekhawatiran. Dari pikiran itu muncul segala sesuatu yang kadangkala membuat kita memperumit kehidupan. Karena itu ibu bapak dan saudara-saudara, Eckhart Tolle menolong kita dan dia memberikan kepada kita sebuah kesederhanaan hidup. Bahwa orang seharusnya hidup pada masa kini tidak dibebani oleh pengalaman masa lalu atau ketakutan pada masa yang akan datang. Setiap kali ibu bapak dan saudara kita membiarkan diri dihantui oleh pengalaman-pengalaman masa lalu atau ketakutan-ketakutan pada masa depan, menurut Eckhart Tolle, itu berarti kita membiarkan setiap menit hilang dan tidak dapat kita syukuri dan kita nikmati dengan baik. Bagi Tolle, dia mengajak kita untuk melihat bahwa masa lalu adalah serangkaian pengalaman yang telah kita lewati, dan masa depan adalah waktu-waktu yang belum kita hidupi. Lalu apa yang kita punya? Yang kita punya adalah hari ini, yang kita punya adalah masa kini, yang kita punya adalah jam ini, sebagai kesempatan untuk kita menikmati hidup dan kita menjalani hidup dengan segala kepenuhannya. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah istilah present dalam kata bahasa Inggris tidak hanya berarti sekarang atau now, tapi present juga berarti hadiah. Kita menggunakan bahasa teologis anugerah untuk menerjemahkannya. Karena itu ibu bapak dan saudara-saudara, tidak ada cara lain untuk menikmati hidup adalah selain kita menghidupinya pada hari ini, menghidupinya pada masa kini. Pengalaman-pengalaman yang telah kita lewati menjadi sebuah kaca spion yang menolong kita untuk belajar daripadanya. Tapi dia tidak akan pernah menentukan masa depan kita. Masa depan ibu bapak dan saudara ditentukan bersama-sama dengan Tuhan manakala kita menghidupi hari ini, bukan masa depan atau hal-hal yang kita takutkan di masa depan yang belum pernah atau yang belum kita alami. Nah, karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, nasihat penulis Injil Matius, nasihat Yesus dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-34 berkata, "Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Tentu dalam petikan ini, Yesus mengingatkan kita semua tentang bagaimana dalam khotbah di bukit, tentang bagaimana kita menghidupi hari ini dari sehari ke sehari. Tentu Yesus mengerti dan memahami bahwa hari ini adalah pengalaman yang akan cepat berlalu. Masa kini, jam ini adalah pengalaman yang akan cepat berlalu. Tapi sayangnya banyak orang membuang-buang masa kini. Banyak orang mengabaikan hari ini atau jam ini untuk membiarkan pikirannya digeluti oleh pengalaman kepahitan masa lalu atau ketakutan dan kekhawatiran akan masa depan. Akibatnya, mereka tidak mampu bersyukur.
Mereka tidak mampu berbahagia. Mereka tidak mampu menemukan rahmat Tuhan yang Tuhan nyatakan pada waktu ini, pada waktu now. Mereka tidak dapat menemukan present atau karunia dan anugerah yang Tuhan tempatkan sebagai kairos di sepanjang perjalanan waktu dan kehidupan kita. Itulah sebabnya mengapa Yesus mengajak orang-orang yang ada pada waktu itu, tetapi juga kita yang hidup pada masa kini, untuk menikmati hidup yang adalah anugerah Tuhan pada hari ini, pada jam ini, dan pada waktu ini. Sebab setiap hari punya kesusahannya sehari. Jangan memikirkan kekhawatiran di hari esok atau memikirkan hal-hal yang telah kita lewati pada masa-masa yang lampau. Tapi Yesus menghendaki supaya saudara dan saya hidup pada hari ini dan pada waktu ini. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, rasa sakit terhadap hal-hal di masa lalu tidak dapat diubah. Atau kekhawatiran terhadap masa depan tidak akan mengubah apa-apa. Selain bagaimana kita memandangnya secara jernih pada hari ini. Saya percaya setiap orang pernah punya masa lalu. Setiap kita pernah punya kepahitan dan luka di masa lalu. Masa lalu tidak akan menggambarkan bagaimana saudara dan saya ke masa depan. Tapi masa lalu hanya memberikan dan menyisakan kepada kita sebuah pembelajaran kalau kita memandangnya secara positif. Sayangnya, banyak orang rela membuang-buang waktu untuk menghidupi masa lalu dengan begitu luar biasa. Firman Tuhan pada malam hari ini dari Matius pasal 6 ayat yang ke-34 menolong kita untuk menghidupi hari ini dengan segala kepenuhannya. Yesus mengaruniakan kepada saudara dan saya hari ini, waktu kini, dan jam ini untuk kita nikmati dengan baik. Supaya dengan demikian kita dapat menjadi pribadi-pribadi yang baru. Kita menemukan diri yang terbaik di dalam kita untuk melanjutkan hidup dan kembali menemukan masa sekarang pada waktu yang Tuhan tentukan bagi saudara-saudara dan saya. Karena itu ibu bapak dan saudara-saudara, jangan menyia-nyiakan hidup hanya dengan terus mengutuki diri terhadap hal-hal yang ada di masa lalu, atau menakut-nakuti diri dengan kekhawatiran untuk sesuatu di masa depan yang belum kita hadapi. Hiduplah pada masa ini, hiduplah pada masa kini, hiduplah pada waktu now. Karena di masa kini anugerah Tuhan nyata dan kita dapat menikmatinya secara baik. Hidup terlalu indah untuk hanya diisi dengan hal-hal yang negatif. Hidup terlalu berharga untuk hanya diisi dengan memikirkan luka-luka batin yang belum kita bereskan di masa lalu dan terkungkung di dalamnya. Hidup terlalu berharga hanya untuk diisi dengan kekhawatiran kita akan masa depan. Kristus telah menganugerahkan kehidupan bagi saudara dan saya, dan Dia menghendaki kita menjalaninya di dalam segala kepenuhan. Itu tidak berarti bahwa saudara nggak boleh khawatir. Setiap manusia pasti akan khawatir. Tetapi yang dimaksudkan adalah kekhawatiran tidak akan menguasai kita. Karena kita tahu persis kita ada di dalam tangan anugerah Tuhan yang terus merancang masa kini untuk kita hidupi dan kita jalani. Karena itu ibu bapak dan saudara, keputusan ada di tangan kita. Saudara mau terus hidup dengan mempersalahkan diri, mengutuki diri, dan mengikat diri dengan pengalaman masa lalu yang penuh dengan luka dan trauma. Atau saudara mau melepaskan, saudara mau berdamai, lalu saudara mau menikmati hari ini dengan baik dan benar, mensyukuri hari ini, dan memutuskan untuk hidup menjadi orang yang paling berbahagia di dalam dunia. Tuhan kiranya menolong dan memampukan kita supaya kita dibebaskan, dan kita membiarkan Roh Kudus menolong kita untuk dibebaskan dari pengalaman buruk di masa lalu atau ketakutan dan kekhawatiran di masa depan, dan supaya pada akhirnya kita bisa menikmati setiap masa kini yang Tuhan anugerahkan kepada kita. The power of now adalah sebuah anugerah yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita. Jangan pernah saudara dan saya menyia-nyiakannya. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita.